Recording. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya teman-teman. Apa kabarnya? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat ya. Oke, ini untuk yang pertemuan ke-9 ini, untuk yang mata kuliah perilaku konsumen dan juga strategi pemasaran. Kita lanjutkan ya. Jadi untuk pertemuan ke-9 ini kita menggunakan media aplikasi Zoom Meeting. Oke, ya sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan dari saya, baik yang disengaja atau yang tidak disengaja gitu ya. Oke, ini kita mulai aja, saya share screen. Sebentar. Just a moment. Oke, untuk pertemuan ke-9 ini kita akan membahas itu mengenai konsep dan ruang lingkup strategi pemasaran. Jadi apa saja yang akan dibahas? Itu diantaranya adalah kita akan saya akan menjelaskan mengenai definisi dari strategi pemasaran, kemudian bagaimana sih konsep strategi pemasaran itu, ya kan? Kemudian juga mengenai apa itu segmentasi pasar, kemudian juga saya coba menjelaskan beberapa item-item terkait dengan segmentasi, targeting, dan juga positioning gitu loh. Kemudian juga bagaimana kita bisa menentukan posisi kita di pasar, kemudian juga bagaimana penggunaan model segmented ini, segmentasi, targeting, positioning, dan apa yang perlu kita lakukan misalkan kalau kita mau coba masuk ke pasar gitu ya, ke pasar yang sudah kita tuju gitu kan. Kemudian juga saya coba jelaskan beberapa item-item beberapa hal-hal yang terkait dengan item tambahan ya terkait dengan new market entry. Saya juga membahas mengenai strategi bauran pemasaran atau marketing mix strategy. Kemudian juga beberapa pembahasan tambahan terkait untuk yang bauran pemasaran tadi. Kemudian juga bagaimana kita bisa menentukan masuk ke pasar pada saat yang tepat, jadi timing yang tepat gitu loh. Dan juga kita akan bahas mengenai tujuan dari strategi pemasaran, fungsinya apa, kemudian juga bagaimana kita bisa mengimplementasikan strategi pemasaran ini gitu ya. Oke, ini sebentar ini saya Oke, sebentar ini saya print screen saya buat. Oke, Oke, sorry. Should be waiting. Oke, ini. Oke, kita coba lihat dulu untuk definisi dari strategi pemasaran. Apa itu strategi pemasaran? Kalau menurut Stanton itu jadi sesuatu yang melingkupi semua sistem yang memiliki hubungan dengan tujuan untuk melakukan planning, merencanakan, kemudian juga penentuan harga, model merencanakan, menentukan harga, hingga melakukan promosi dan juga bisa menyalurkan produk jadi baik itu barang dan jasa yang dapat memenuhi kepuasan konsumen gitu kan ya. Nah kemudian menurut Philip Kotler, jadi strategi pemasaran itu adalah sebuah mindset pemasaran gitu ya yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran. Di mana di dalamnya terdapat strategi yang sifatnya rinci mengenai pasar yang akan dituju, bagaimana kita bisa menetapkan posisi kita di pasar, kemudian juga bauran pemasarannya seperti apa atau marketing seperti apa, dan juga budget yang dibutuhkan untuk melakukan ya kegiatan-kegiatan pemasaran, baik itu untuk promosi, yaitu misalnya promosi ataupun juga untuk budget-budget yang lainnya, misalnya untuk biaya distribusi gitu kan ya.
Dan itu semua masuk di situ gitu di dalam strategi pemasaran. Nah, kalau menurut Fandi Ciptono, jadi strategi pemasaran itu adalah sesuatu yang melingkupi semua sistem yang memiliki hubungan dengan tujuan apa? Tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga hingga mempromosikan dan juga menyalurkan produk atau barang yang jasa yang dapat memenuhi kebutuhan atau kepuasan konsumen. Sama tadi seperti dengan ini tadi di atas ya, apa yang Stanton itu ya. Oke, kita lihat di sini untuk konsep strategi pemasaran gitu kan ya. Konsep itu kita mulai lihat dari apa namanya segmentasi, market segmentasi, kemudian bagaimana kita bisa melakukan targeting, kemudian juga positioning, kemudian juga kita menentukan marketing mix strateginya, bauran pemasaran, kemudian juga kita bagaimana strategi kita bisa masuk ke pasar, dan juga kita masuk ke pasar dengan saat yang tepat, yaitu dengan melakukan market timing strategi gitu loh. Ya, sekarang kita lihat satu persatu ya. Segmentasi pasar, apa itu segmentasi pasar? Jadi, segmentasi pasar merupakan kegiatan membagi atau mengelompokkan pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda kebutuhan, watak, dan perilaku yang menuntut produk yang berbeda dan bauran pemasaran yang berbeda. Jadi kita mengelompokkan nih, jadi menjadi beberapa kelompok-kelompok. Jadi dikelompokkan itu berdasarkan dari misalnya apa, dari kebutuhan, dari perilakunya, dari psikografisnya, kemudian juga dari apa, berdasarkan misalnya dari letak wilayah geografis gitu kan ya. Kemudian juga dilihat dari bisa tadi wataknya, kemudian juga dilihat dari kebutuhannya. Nanti kita bisa melakukan segmentasi pasar seperti itu gitu loh. Lalu yang kedua, perusahaan itu tidak dapat menjual produk kepada semua pembeli dengan cara yang sama gitu kan ya. Jadi misalkan kalaupun juga saya misalnya saya sebagai produsen atau saya sebagai prinsipal, saya mau menjual sabun kepada sabun kesehatan gitu ya, saya tidak bisa melakukan strategi yang sama atau cara yang sama kepada misalnya kepada ibu rumah tangga, even kepada dalam kelompok ibu rumah tangga pun juga saya tidak bisa melakukan cara yang sama gitu loh. Apalagi misalnya dengan wanita karir gitu loh, wanita karir yang dengan kesibukan yang tinggi, kemudian juga dia harus memikirkan bagaimana keluarganya, bagaimana kesehatan anaknya gitu kan ya. Jadi kepastikan berbeda dengan misalnya ibu rumah wanita yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga gitu kan. Ya kan ya, walaupun jika dia setiap hari ada di rumah, tapi bisa jadi mungkin dia juga punya kesibukan yang lain, misalnya jualan online di rumah, atau mungkin dia juga sembari mengurus orang tuanya yang sakit di rumah, kan seperti itu. Jadi itu caranya akan berbeda gitu loh. Jadi beragam kebutuhan dan cara belanja konsumen yang berbeda ini, sementara kemampuan pelayanan dari perusahaan ini terbatas, gitu kan ya. Kemampuan perusahaan itu terbatas, gitu kan, misalnya dari jumlah orang yang terbatas, gitu kan ya. Kemudian juga dari budget yang terbatas, bisa jadi kan. Kemudian juga dari sumber daya manusia terbatas, sumber daya financial terbatas, mungkin juga dari yang pasti juga waktu yang terbatas, gitu kan ya. Jadi perusahaan itu memiliki keterbatasan, gitu kan ya. Kalaupun misalnya dia mau merekrut orang lebih banyak lagi, pasti itu akan berpengaruh kepada budgetnya gitu kan. Budget pemasarannya berapa selama setahun ini? Apakah budget misalnya untuk melakukan penambahan karyawan untuk divisi marketing itu kira-kira akan gimana? Akan membengkak nggak gitu kan ya? Nah seperti itu. Dan kemudian juga diperlukan strategi dalam pelayanan konsumen yang lebih cepat. Ya kan, jadi kita harus bisa dibutuhkan strategi perusahaan untuk memberikan pelayanan yang cepat kepada konsumen gitu kan ya. Nah, seperti itu gitu loh. Oke, saya coba jelaskan dulu nih, ada beberapa tambahan-tambahan dari saya sebentar. Oke, ini saya coba ada dari PowerPoint, saya share screen dulu ya. Oke, kita lihat sini. Apa itu segmentasi? Segmentasi itu bagaimana tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana kita bisa melakukan segmentasi berdasarkan needs based segmentasi berdasarkan kebutuhan gitu kan ya. Kita mengelompokkan konsumen itu ke dalam segmen yang berdasarkan pada kebutuhan yang sama
kebutuhan dan juga benefit yang sama yang dibutuhkan oleh konsumen gitu kan. Kemudian kita lakukan identifikasi segmen. Jadi untuk masing-masing segmen segmen ini kita menentukan misalnya demografi seperti apa, kemudian juga lifestyle bagaimana, kemudian juga perilaku untuk penggunaan produknya atau jasa seperti apa. Nah, itu juga bisa dilakukan untuk melakukan segmentasi gitu kan ya. Kemudian juga segmen attractiveness. Segmen attractiveness berarti kita menggunakan predetermined segment attractiveness kriteria, misalnya seperti pertumbuhan pasarnya, market growth ya, bukan market growth, pertumbuhan pasarnya, kemudian juga bagaimana intensitas persaingannya seperti apa, dan juga bagaimana kita bisa masuk ke dalam pasar. Itu merupakan bagian dari segmen attractiveness. Nah, kemudian lalu yang keempat adalah segmen profitability ya. Kira-kira di segmen yang kita mau tuju ini profitable enggak gitu, kita bisa make money enggak di situ gitu kan ya. Nah, kemudian juga segmen positioning. Jadi untuk masing-masing segmen kita menciptakan sebuah value proposition dan juga product price positioning strategi yang berdasarkan kepada keunikan dari kebutuhan konsumen dan juga karakteristik yang ada di segmen tersebut gitu kan ya. Kemudian juga segmen agent test, jadi kita bisa menciptakan segmen storyboards di mana kita bisa melakukan testing testing dari ketertarikan bagaimana masing-masing segmen ini bisa memberikan bisa itu menarik enggak gitu loh. Kemudian juga marketing mix strategi. Kita bisa mengexpand segmen positioning strategi ini untuk mengikut sertakan semua aspek dari marketing mix, jadi mulai dari produk, price, promotion, place, bahkan juga sekarang ada ditambahin 3P tambahan, jadi totalnya 7P, jadi adalah physical evidence, kemudian people dan juga proses gitu loh. Jadi ada 7, jadi produk, price, promotion, place, kemudian juga physical evidence, people dan proses gitu kan, ada 7P. Itu merupakan bagian daripada marketing mix gitu loh. Kita lihat sini beberapa segmentasi variabel segmentasi yang utama gitu ya. Jadi misalnya seperti region, jadi ini untuk berdasarkan geografi, kemudian juga bisa jadi berdasarkan demografi, itu misalnya dari usia, kemudian juga dari ukuran besar kecilnya keluarga, kemudian juga family life cycle, jadi misalnya usia muda atau usia tua, usia mature, kemudian juga ini orang misalnya masih single atau married gitu kan ya, single married tanpa children atau married dengan adanya anak gitu kan ya. Kemudian juga misalnya dari gender, misalnya male atau female gitu kan ya, pasti kebutuhan akan berbeda. Kita melakukan segmentasi kan. Ya kan misalnya seperti kayak susu almond itu kan tidak mungkin kita tawarkan kepada misalnya perempuan gitu kan ya. Yang pasti kita menargetkan kepada laki-laki gitu kan ya. Demikian juga misalnya untuk susu ibu hamil itu kan tidak mungkin kita berikan kepada pria kan. Bahkan juga tidak bisa kita berikan kepada wanita mungkin yang sudah usia di atas 60 tahun gitu kan, dan itu sangat sudah tidak cocok lagi gitu kan ya. Nah, kemudian juga dilihat dari income atau mungkin juga dari pekerjaan, pendidikan gitu kan ya. Kalau misalnya kita mau jualan kita menjual gadget yang tertentu, mungkin kalau misalnya kita jual kita harus bisa melakukan cara yang berbeda gitu kan. Pada misalnya walaupun mereka sama-sama memiliki uang, tapi kalau bahasa yang kita gunakan pasti akan berbeda. Kalau misalnya kita bicara dengan atau promosi yang digunakan akan berbeda kalau misalkan kita berpromosi kepada kepada mereka yang sudah lulus S1 sampai bekerja begitu kan ya, atau mungkin bagi mereka yang baru bekerja usia 25 tahun, atau mungkin dengan pasti akan berbeda promosinya kalau kita menjual gadget kepada misalnya kepada mahasiswa gitu kan ya, atau kepada mereka yang baru lulus SMA gitu. Kemudian juga dari psikografis, jadi sekarang ini yang sedang booming ini yang sedang jadi ada misalnya lifestyle, gaya hidup, kemudian juga personality, kemudian juga perilaku gitu kan ya. Ya kan, nah itu juga kita melakukan segmentasi bisa seperti itu gitu loh. Nah kemudian
targeting. Nah, sekarang itu kita juga kita lihat di sini targeting. Jadi bagaimana kita bisa mengalokasikan sumber daya secara efektif. Jadi diambil dari bukunya Pak Hermawan Kartajaya. Jadi setelah kita melakukan segmentasi, pengelompokan konsumen, pengelompokan customer, kita melakukan alokasi untuk sumber daya yang efektif bagi perusahaan. Jadi targeting itu adalah bagaimana kita menentukan segmen-segmen pasar yang potensial bagi perusahaan. Nah, sebelum perusahaan juga perlu melakukan pemetaan atau melakukan segmentasi pasar secara kreatif. Jadi, begitu perusahaan ini benar-benar mengenal potensi segmen pasar, maka akan menjadi target perusahaan. Target ini merupakan strategi dalam mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif. Nah, strategi ini perlu kita lakukan untuk mempermudah proses penyesuaian sumber daya yang kita miliki ke dalam segmen pasar yang sudah dipilih. Jadi, atau juga sering disebut dengan fitting. Makanya kalau targeting ini juga sering disebut dengan fitting strategy. Ini terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah kita harus yakin terlebih dahulu apakah segmen pasar yang dipilih cukup besar. Dan perlu juga dipastikan segmen tersebut merupakan pasar yang bagus dan menguntungkan. Agar apa? Agar supaya return atau profit yang kita dapat ini bisa membuat perusahaan itu berkembang, gitu kan? Bila ukuran perusahaan yang cukup besar, ya maka akan semakin besar juga potensi atau return yang kita dapatkan, gitu kan? Lalu yang kedua, perusahaannya perlu mengamati potensi pertumbuhan pasar. Jadi potensi ini harus bisa diprediksi, ya kan? Apabila potensi pertumbuhannya ini tinggi, itu maka akan memudahkan perusahaan untuk memasarkan produk dan jasanya. Ya kan? Semakin tinggi potensi pertumbuhan pasar, maka akan semakin menjanjikan. Tapi kalau misalnya pertumbuhannya kecil, maka segmen pasar tersebut juga perlu dievaluasi kembali. Lalu yang ketiga ini strategi targeting perusahaan ini harus didasarkan kepada keunggulan kompetitif perusahaan. Strategi ini bertujuan untuk apa? Untuk bisa mengukur apakah perusahaan memiliki kekuatan dan juga keahlian expertise dalam menguasai pasar yang sudah dipilih ini gitu loh. Lalu yang keempat ini segmen pasar itu yang segmentasi ditarget ini harus sesuai dengan persaingan. Jadi perusahaan perlu mempertimbangkan intensitas persaingan dalam bisnis, termasuk ya misalnya jumlah pemainnya, jumlah perusahaan yang bermain itu ada berapa, kemudian siapa suppliernya, dan juga bagaimana entry barriers. Entry barriers itu maksudnya halangan untuk bisa masuk. Jadi kalau misalkan sudah semakin banyak perusahaan yang masuk, berarti ada kemungkinan entry barriers-nya rendah. Tapi kalau misalnya hanya sedikit orang yang bermain, sedikit perusahaan yang bermain di situ, berarti ya entry barriers-nya tuh tinggi gitu loh. Jadi tinggi dalam artian bisa jadi ini mungkin hanya ada 4 pasar, ada 4 perusahaan yang bermain di pasar tersebut gitu ya. Ya bisa jadi mereka ini saling bekerja sama, saling memproteksi diri mereka dan juga memproteksi pasar mereka, sehingga apa? Jadi entry barrier-nya tinggi gitu kan ya. Kalaupun misalkan ada pemain baru yang masuk, ya kan, ini pasti akan dibuat susah gitu kan, dibikin supaya dia tuh tidak akan pernah bisa bertahan lama gitu kan ya di situ. Oke, next. Positioning. Jadi definisi dari positioning itu apa? Jadi merupakan the act of designing the company's offering and image to occupy a distinctive place in the mind of the target market. Jadi positioning merupakan jadi aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, gitu kan, supaya produk ataupun jasa yang ditawarkan perusahaan itu bisa berada di benaknya konsumen, berada di benaknya si konsumen, dan bisa menempati tempat tertentu di benaknya konsumen gitu loh. Jadi hasil akhir, the end result of positioning itu adalah apa? Jadi successful creation of the customer focus value proposition. Jadi merupakan adalah end result hasil itu adalah merupakan
konsumen itu bisa mengingat apa yang ada, apa yang supaya sudah ditawarkan oleh oleh perusahaan. Misalnya apa? Kalau misalkan kalau asuransi perusahaan, apa sih yang ada di benaknya konsumen, teringat dengan produk apa gitu. Kalau misalnya asuransi jiwa, yang ada di benaknya konsumen apa? Misalnya Prudential gitu kan ya. Atau mungkin ada lagi misalnya yang lain, atau mungkin kalau asuransi asuransi kecelakaan apa, misalnya Jasara Harja, misalnya seperti itu. Atau mungkin ada lagi misalnya asuransi kesehatan apa nih? Kalau misalnya asuransi kesehatan, misalnya InHealth, misalnya dari apa yang dari Bank Mandiri. Nah, jadi kalau konsumen sudah bisa menyebut seperti itu, berarti perusahaan sudah berhasil gitu loh untuk bisa untuk bisa melakukan ini, to occupy a distinctive place in the mind of the target market gitu loh. Jadi kata-kata positioning ini dipopulerkan oleh Jack Trout dan juga Al Racine. Jadi mereka melihat bahwa positioning itu merupakan sebuah cara yang sifatnya kreatif dengan untuk kita bisa menawarkan produk ataupun jasa kepada konsumen gitu loh. Nah, kemudian positioning ini dimulai dari produk. Jadi misalnya merchandise, jasa gitu kan, atau mungkin perusahaan atau mungkin institusi tertentu, atau bahkan juga orang gitu loh. Ya kan, misalkan kalau kalian saya sebutkan nama artis tertentu, apa yang ada di benak teman-teman misalnya gitu kan, itu merupakan positioning gitu loh. Tapi positioning itu bukan apa yang kita lakukan terhadap produk. Positioning itu adalah apa yang kita lakukan di dalam benaknya konsumen gitu loh. Positioning is what you do to the mind of the prospect. Jadi positioning itu merupakan apa yang kita lakukan terhadap terhadap pikirannya konsumen gitu loh. Jadi ya kita harus bisa menempatkan produk ataupun jasa yang kita tawarkan itu ada di benaknya konsumen gitu kan ya. Jadi you position the product in the mind of the prospect gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa menempatkan produk ataupun jasa kita di benaknya konsumen. Nah, seperti itu. Oke. Jadi berdasarkan buku yang dikarang dari Jack Trout ini dengan judul The New Positioning, The Latest on the World's Number One Business Strategy, jelaskan 5 elemen penting dalam positioning. Jadi yang pertama adalah kepala konsumen itu sifat terbatas. Jadi kan otak konsumen terbatas ya pasti dong gitu kan ya. Ya jadi seperti hal memori komputer, kepala manusia itu memiliki satu slot ataupun tempat untuk setiap potong informasi yang telah dipilih untuk dipertahankan. Jadi ya kalau dalam operasinya itu kepala manusia kepala itu mirip dengan komputer, tapi ada satu perbedaan penting antara komputer harus menerima apa saja yang ditempatkan di dalam hard disknya gitu kan ya. Tetapi kepala itu tidak. Jadi otak manusia itu menolak setiap informasi baru yang tidak masuk akal. Ini perlu diperhatikan. Jadi otak hanya bisa menerima informasi baru yang sesuai dengan pemikiran yang berjalan gitu. Lalu yang kedua, kepala itu membenci kebingungan. Jadi belajar itu adalah cara binatang dan manusia untuk mendapatkan informasi baru menurut menurut ilmuwan. Memori itu adalah cara binatang dan manusia menyimpan informasi yang telah mereka peroleh. Mungkin pernah, ini agak ekstrem kalau di luar negeri seperti jadi pernah mempertimbangkan deodoran vitamin E. Jadi dengan cara pemakaian menyemprotkan vitamin ke ketiak atau produk yang menyemprotkan segumpal krim kocok pada sendok dan memasukkannya ke mulut untuk menghilangkan rasa panas pada perut. Ya kan, jadi kalau mungkin kebetulan agak aneh ya, misalnya kalau menyemprotkan vitamin misalnya ke ketiak gitu kan ya. Kira-kira manfaatnya apa gitu kan? Kenapa ketiak harus dikasih vitamin E gitu kan? Kemudian juga produk yang perlu kita kocok-kocok dulu, kemudian kita semprotkan pada sendok, kemudian kita masukkan ke dalam mulut untuk bisa menghilangkan rasa panas pada perut. Mungkin kalau sekarang mungkin ada cara yang lain yang sifatnya mungkin lebih tradisional gitu ya. Lalu yang ketiga, kepala itu cenderung ragu-ragu. Jadi kepala itu cenderung emosional, tidak rasional. Mengapa konsumen membeli apa yang mereka beli? Mengapa konsumen menampilkan perilaku tertentu di pasar, gitu kan? Yang jelas konsumen tidak tahu atau tidak mau memberitahu. So, jadi gini, kalau misalkan ketika
kita misalnya sebagai prinsipal bertanya mengapa mereka membeli produk tertentu, jawaban yang mereka berikan biasanya tidak akurat atau mungkin tidak bermanfaat. Jadi ya ya nggak akurat aja gitu loh. Dan ini mungkin berarti bahwa mereka sebenarnya tahu tetapi enggan memberitahu alasan yang sesungguhnya gitu kan. Tapi juga lebih sering mereka tuh benar-benar nggak tahu secara pasti gitu apa saja motif pembelian mereka gitu kan. Kenapa sih mesti beli sepatu? Padahal kan di rumah masih ada sepatu yang lain lagi kan. Kenapa sih mesti membeli sepatu merek A, ya kan? Pada sementara harganya lebih mahal, ada sepatu lain yang merek brand lainnya dengan harga yang lebih terjangkau dan juga kualitasnya nggak beda jauh gitu kan ya. Jadi konsumen itu tidak mengetahui apa yang mereka inginkan. Apakah sebagian besar konsumen membutuhkan kendaraan misalnya kira-kira kita butuh nggak sih kendaraan apa four wheel drive gitu kan ya? Nah, ada penggerak 4 roda jadi kan. Kira-kira perlu nggak sih kalau dalam kota seperti itu kan nggak perlu. Mungkin cukup misalnya hanya penggerak roda depan atau penggerak roda belakang gitu kan ya. Tapi nggak perlu harus penggerak roda 4 roda gitu kan. Ya kan kenapa sih kenapa sih harus membeli four wheel drive? Ya kan apakah hanya mungkin alasan mungkin untuk lebih kepada gengsi gitu kan ya. Jadi atau ada alasan yang lain. Jadi walaupun misalnya si konsumen ini butuh, kenapa mobil tipe-tipe tertentu ini tidak pernah populer gitu loh. Itu agak-agak agak jarang di pasaran. Ya, mungkin selain dari harganya mahal, mungkin juga konsumen mungkin bisa jadi ragu gitu loh. Ya kan ragu kenapa sih gue mesti beli mobil four wheel drive? Apakah saya juga cukup sering off road gitu kan ya? Apakah jalan yang selalu itu ya misalnya terjal atau berbatu gitu kan? Ya kan seperti itu gitu loh. Oke, lanjut. Pola itu tidak berubah. Selalu ada pandangan umum bahwa dalam industri pemasaran itu iklan produk baru itu seharusnya membangkitkan minat yang lebih besar dibandingkan iklan untuk merek-merek produk yang sudah mapan gitu loh. Tapi ternyata itu sebenarnya faktanya adalah kita sebenarnya lebih terkesan dengan apa yang sudah kita ketahui atau yang kita beli dan bukan pada sesuatu yang baru gitu loh. Dengan ribuan iklan yang berbeda untuk ratusan merek yang berbeda, kreativitas tidak lebih lagi bisa dijadikan sebagai pembeda dari efektivitas bujukan gitu loh. Yang menentukan adalah apa yang telah kita kenal, apa yang telah kita terima dengan baik gitu kan. Lalu yang kelima, kepala tuh bisa kehilangan fokus. Jadi di masa-masa lalu di mana sebagian besar merek-merek besar tuh benar-benar dipandang hebat oleh konsumen. Kepala manusia itu seperti kayak kamera gitu, mempunyai gambaran sangat jelas mengenai apa saja merek-merek favoritnya. Jadi misalnya kalau di Amerika tuh ada yang namanya Budweiser. Itu merupakan bir yang memiliki market share yang besar di sana ya. Jadi Budweiser dengan bangga memperkenalkan tagline "Bud's here for you" gitu. Konsumennya tahu pasti apa yang mereka dapatkan, tetapi Raja Bir tersebut memperluas produk lainnya dengan beberapa kategori, misalnya seperti bir regular, bir rendah kalori, bir bening, cold brew beer gitu kan, bir dry brew dan juga bir ice brew. Dengan pernyataan atau tagline itu "Bud is here for you". Mungkin nanti si konsumen di Amerika akan bertanya, "Soalnya bir mana yang Anda maksud?" gitu loh. So which beer are you talking about gitu loh. Nah, itu jadi akhirnya apa? Jadi akhirnya ya si Raja Bir ini sudah mulai kehilangan pasarnya gitu kan ya. Oke, sampai sini yang mau tanyakan mungkin teman-teman. Oke, kita lihat kenapa sih konsumen itu hanya bisa menerima informasi sesuai dengan pemikiran berjalan. Oke, mungkin saya pernah jelasin ini di beberapa pertemuan yang lalu ya. Jadi manusia itu memiliki pikiran manusia itu memiliki 3 bagian. Pertama adalah pikiran sadar, yang kedua pikiran bawah sadar dan juga critical factor. Nah, jadi sudah dijelasin ya bahwa kalau manusia itu bahwa pikiran bawah sadar itu menguasai lebih mendominasi dibandingkan pikiran sadar. Jadi dalam artian pikiran bawah sadar itu mungkin menguasai sekitar 80% lebih gitu ya. Sedangkan pikiran sadar itu adalah sisanya gitu kan. Nah, kalau kita bicara critical factor, itu adalah merupakan bagian dari pikiran yang selalu menganalisa
segala informasi yang masuk dan menentukan tindakan yang rasional dari seseorang. Critical factor yang melindungi pikiran bawah sadar, yaitu kan dari ide, informasi, sugesti, ataupun bentuk pikiran lainnya yang bisa mengubah program pikiran yang sudah tertanam dalam pikiran bawah sadar. Oke. Jadi setelah dewasa, critical factor area ini sudah cukup berkembang gitu loh. Jadi makanya wajar jika setelah dewasa yang ya sebenarnya nggak mudah untuk bisa menerima masukan ataupun saran dari orang. Makanya kalau mungkin kalau ada orang yang bisa dinasehatin atau mungkin apa dikasih apa dinasehatin, kadang-kadang dia mungkin kalian berpikir nih orang kok bebel banget, saya dikasih tahu berkali-kali nggak bisa nerima gitu. Nah tuh ya kita lihat dari sini, jadi critical factor itu ya kalau orang dewasa itu ya udah semakin berkembang gitu loh, udah ya susah gitu untuk bisa menerima apa input atau masukan apa input dari luar gitu kan ya. Oke. Nah, seperti itu. Ada yang mau tanyakan sampai sini teman-teman? Silakan. Enggak, Pak. Apa? Oke. Kita lanjut. Ya, positioning menurut Aris dan Ejectro. Jadi seperti ini saya coba bikin misalnya kalau misalkan apa positioning the product in the mind of the prospect gitu ya. Positioning a company stand for something gitu kan. Nanti kalau coba bisa lihat dari sini positioning misalkan kalau di diri kalian itu berarti ya dirimu, keyakinanmu, ide, teman-temanmu siapa, bosnya siapa, company tempat kamu bekerja atau usaha tempat kalian jalankan itu seperti apa gitu kan. Nah, jadi Coca-Cola, misalnya kalau di sini ya bagaimana Coca-Cola bisa memaintain leadership position itu di benak konsumen itu adalah misalnya Coca-Cola the real thing gitu kan. Nah, seperti ini. Oke, next. Merumuskan dan membangun kredibilitas menurut Herman Kertajaya. Jadi definisi positioning jadi strategi the strategy to lead your customer credibility itu upaya untuk mengarahkan pelanggan secara kredibel. Positioning adalah merupakan upaya kita untuk membangun dan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Semakin kredibel perusahaan atau semakin kredibel brand yang di mata pelanggan, semakin kuat positioning kita gitu loh. Kalau ya apa namanya Michael Porter juga menjelaskan bahwa positioning merupakan core dari strategi gitu loh. Menurut Porter adalah upaya untuk menghasilkan posisi yang unik dan valuable bagi pelanggan. Hal itu tidak lain merupakan positioning gitu kan. Dari model yang dikembangkan oleh Hermawan Kartajaya, positioning merupakan simbol dan titik awal perumusan strategi. Positioning menjadi acuan untuk penyusunan diferensiasi. Jadi positioning merupakan landasan untuk membangun ekuitas merek. Brand equity itu dasar itu dari positioning gitu loh. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun positioning. Pertama, jadi positioning itu harus dipersepsikan secara positif oleh para pelanggan dan menjadi reason to buy mereka gitu loh. Positioning itu harus mencerminkan kekuatan dan keunggulan kompetitif perusahaan. Positioning harus bersifat unik sehingga dapat dengan mudah mendiferensiasikan diri dari para pesaing. Keuntungan lain dari positioning itu adalah tidak mudah ditiru oleh para pesaing. Jadi kita harus bisa membuat positioningnya dulu supaya apa? Supaya gitu bisa membangun brand equity. Kemudian juga kita bisa dipersepsikan secara positif oleh pelanggan. Itu juga kita merupakan kekuatan kita, strength kita, keunggulan kita dibandingkan kompetitor dan juga supaya tidak mudah ditiru oleh pesaing gitu kan. Gitu. Oke, sampai sini yang ditanyakan mungkin teman-teman. Silakan kalau ditanyakan. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah sini penentuan posisi pasar. Jadi ini
kurang lebih sama seperti yang tadi ya, ini sudah. Kemudian bagaimana kita bisa menggunakan model segmentasi, targeting, dan positioning atau sering disebut atau disingkat dengan STP gitu ya. Segmentasi tadi kan sudah jelas ya, bahwa mengidentifikasi variabel-variabel segmentasinya, kemudian mengembangkan profil dari segmen yang sudah dihasilkan. Targeting itu mengevaluasi daya tarik dari masing-masing konsumen, bagaimana konsumen itu bisa bagaimana kita bisa memilih segmen sasaran, kemudian product positioning, mengidentifikasi konsep positioning yang tepat untuk masing-masing segmen, memilih dan mengembangkan dan bagaimana kita bisa mengkomunikasikan konsep positioning yang sudah dipilih tadi gitu kan. Oke, market entry strategy. Jadi bagaimana kita bisa masuk ke pasar, bisa masuk ke pasar gitu kan. Strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan itu untuk dapat masuk ke segmen pasar yang baru. Jadi kita perlu membuat segmen strateginya bagaimana gitu kan. Perusahaan ini dapat bekerjasama dengan perusahaan lain dalam mengembangkan produk baru. Ya sifatnya jadi pastinya tujuan apa supaya kita bisa menghasilkan produk yang lebih kompetitif atau produk lokal yang lebih dihadirkan dari luar dengan harga yang lebih kompetitif gitu kan ya. Oke, dari teman-teman ada yang menanyakan mungkin? Silakan. Oke, ini jam berapa sekarang? Sekarang jam 8.38, nanti kita break dulu 5 menit ya teman-teman ya. Setelah itu kita akan balik lagi. Kita akan melanjutkan lagi untuk yang mengenai strategi masuk pasar. Jadi ada beberapa poin-poin yang saya coba jelaskan lebih mendetail gitu ya. Oke, I'll see you around and don't go too far ya teman-teman ya. Teman yang lain, oke. Oh, it's recording now and oke, kita lanjutkan untuk yang strategi masuk pasar atau market entry strategy ya. Oke, strategi bauran pemasaran atau market, strategi masuk pasar. Oke, jadi ini udah strategi masuk pasar, udah. Kemudian, kita akan masuk kepada tadi marketing mix strategi ya. Ini ya market entry strategi ya. Jadi tidak dijelaskan market entry strategi itu adalah ini kan yang strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk bisa masuk ke dalam segmen yang baru. Kemudian juga perusahaan dapat bekerjasama dengan perusahaan lainnya untuk mengembangkan produk yang baru yang lebih kompetitif ataupun produk lokal yang dihadirkan dari luar dengan harga yang lebih terjangkau atau lebih kompetitif. So, saya akan coba tambahkan itu dari penjelasan saya. Jadi ada beberapa kemungkinan, ada some of the possible barriers to entry the new market. Jadi ada beberapa kemungkinan hambatan-hambatan untuk kita bisa masuk ke dalam pasar. Yang pertama adalah skala ekonomi. Skala ekonomi itu dalam scale economies in the production and sale of mainframe computer sebagai contoh misalnya dalam misalnya kalau misalkan pada saat itu yang pertama kali misalnya IBM itu menguasai pasar mainframe. Jadi kalaupun misalnya ada komputer yang masuk itu ya harganya akan sangat mahal gitu kan. Jadi kenapa? Karena mereka sudah bisa mendapatkan cost advantage gitu loh. Lalu yang kedua, product differentiation. Jadi misalnya perusahaan-perusahaan besar seperti Procter & Gamble dan juga General Mills yang memanufacture beberapa produk-produk itu menciptakan entry barrier yang tinggi atau yang kuat sehingga jadi kalau misalnya kompetitor mau masuk itu mereka akan berpikir gitu loh. Mereka menciptakan entry barrier itu melalui melalui misalnya iklan dan juga promosi gitu kan. Lalu yang ketiganya adalah capital requirement, jadi kebutuhan modal. Jadi
kebutuhan untuk melakukan investasi yang besar itu investasi yang besar misalnya jadi untuk membangun pabrik gitu kan ya, itu juga merupakan entry barrier yang tinggi bagi misalnya bagi kompetitornya Intel gitu kan. Misalnya kalau Intel ada kompetitor yang lain yang mau coba masuk dengan pasar microprosesor, ya mereka harus bangun pabrik dulu gitu kan ya. Mereka harus bangun pabrik dulu, ya, macam investasi itu akan sangat besar ya. Dan ini investasi ini sudah dilakukan oleh si Intel, dan Intel itu melakukan melakukan research and development secara terus menerus gitu kan. Lalu yang keempat, switching cost. Switching cost, misalkan bayangkan kalau kalian sudah terbiasa dengan menggunakan aplikasi PowerPoint gitu kan ya, aplikasi PowerPoint, aplikasi apalagi yang lainnya yang under Microsoft, ya kan, misalnya Microsoft Office, dan kalau tiba-tiba harus di switch misalnya menggunakan Linux gitu kan ya, sistem operasi menggunakan Linux, kira-kira itu kan ya kalian pasti akan protes kan, kita sudah terbiasa menggunakan Microsoft. Kalau misalkan kita menggunakan Linux, walaupun juga mereka ada Office under Linux, tapi kan butuh penyesuaian lagi gitu loh. Atau mungkin kalian misalnya di kantor sudah terbiasa mungkin menggunakan aplikasi akuntansi tertentu gitu kan ya, dan harus tiba-tiba ditawarkan dengan menggunakan aplikasi accounting yang lebih baik lagi gitu kan, itu pasti kan butuh penyesuaian gitu kan ya. Kemudian juga akses kepada channel-channel distribusi. Ini kadang-kadang perusahaan-perusahaan kecil ini ya memiliki kesulitan untuk bisa mendapatkan tempat di rak-rak di supermarket gitu ya. Kenapa? Karena ya biasanya retailer besar misalnya seperti kayak Transmart atau mungkin atau yang lain, jadi supermarket besar itu mereka tuh mencharge untuk mereka bisa menempatkan produk di shelf mereka, di rak mereka gitu loh. Jadi akhirnya apa? Jadi akhirnya ya perusahaan-perusahaan besar yang masuk yang akhirnya memanfaatkan rak-rak tersebut gitu kan. Jadi ini jadi susah bagi perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan menengah untuk bisa masuk ke sana gitu kan. Kemudian juga cost disadvantages independent of sizes. Jadi di sini balik lagi pada saat tadi ke Microsoft itu sudah mengembangkan sistem operasinya yang sudah cukup lama kan, dan juga sudah terbiasa menggunakan aplikasi-aplikasi yang aplikasi under Microsoft. Dan bayangkan kalau misalkan kita harus switch aplikasi, berarti kan kita harus melakukan penyesuaian lagi dari awal gitu kan. Dan ini jadi pengembangan Microsoft itu pada awalnya itu mengadopsi kan sistem operasi kan Microsoft DOS ya, MS-DOS gitu kan, maksud atau disk operating system itu yang digunakan untuk IBM personal computer gitu. Dan ini memberikan keuntungan yang besar gitu, keuntungan yang besar bagi bagi Microsoft, dan juga akhirnya jadi ini bagi kompetitor juga agak susah kan untuk masuk misalnya menawarkan sistem operasi yang baru gitu loh. Oke, next kita switch lagi masuk ke slide tadi. Oke, sepertinya mau tanyakan mungkin teman-teman, silakan. Oke, marketing mix strategy atau strategi bauran pemasaran ini sifatnya merupakan strategi taktis pemasaran dengan mengkombinasikan dan mengendalikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan pemasaran. Jadi meliputi ada produk, price, promotion, place, kemudian juga saya bilang tadi physical evidence, kemudian kemudian juga people, dan juga proses gitu kan. Jadi ada 7P gitu loh. Jadi ada produk, price, place, promotion, kemudian proses, people, physical evidence. Jadi
Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya keberhasilan dalam melampaui target pemasaran dan memperoleh tingkat kepuasan konsumen yang tinggi. Oke, kita lihat kira-kira unsur-unsur apa saja nih kalau di bawah ini. Oke, here we go. Marketing mix variables, produk. Jadi variable produk itu apa aja? Ada kualitas, ada feature-featurenya, product feature, gitu kan. Options, style, brand name, packaging, size, ukuran, service, warranties, and returns, gitu kan. Nah, kemudian untuk place itu variable-variable apa-apa saja, ada channel, ada coverage, ada locations, inventory, dan juga transport, gitu ya. Nah, kemudian promotion, itu variabelnya apa saja? Ada advertising, personal selling, sales promotion, publikasi, publisitas gitu kan. Kemudian kalau price itu ada list price, kemudian discount, allowance, kemudian juga payment periods, atau mungkin juga credit terms gitu kan. Itu merupakan bagian dari variable marketing variable dari price gitu kan. Nah, kita lihat kalau misalnya 4Ps itu merupakan produk, itu kan berarti kan dari sisi kita produk, price, place, promotion. Nah, kalau dari sisinya pelanggan atau konsumen, ini adalah misalnya customer solution. Kalau produk itu menjadi customer solution gitu kan ya. Nah, kemudian kalau price itu menjadi customer cost, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh si konsumen. Kemudian place ini bagi konsumen itu, bagi customer itu merupakan convenience, seberapa nyamannya dia untuk bisa mendapatkan produk ataupun jasa yang ditawarkan. Kemudian kalau promotion itu ada C-nya adalah merupakan communication. Jadi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan mengkomunikasikan jasa kita gitu. Ya bagaimana mereka melihat komunikasi kita gitu kan, komunikasi kita terhadap produk ataupun jasa yang kita tawarkan kepada mereka gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, kalau kita balik lagi kepada slide-nya. Nah, kemudian strategi penentuan waktu pasar atau market timing strategi. Jadi strategi yang dimana memanfaatkan momen yang tepat untuk memilih dan memperhitungkan waktu-waktu saat perusahaan akan memasarkan produknya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi, jadi profit yang lebih tinggi, higher profit, dan juga pencapaian target konsumen yang lebih maksimum gitu kan ya. Oke, nah next kita bicara mengenai tujuan dari strategi pemasaran. Apa sih tujuan dari strategi pemasaran itu? Yang pertama adalah pedoman dalam pelaksanaan pemasaran. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas dalam tim pemasaran gitu kan. Yang ketiga, bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Keempat, instrumen dalam mengevaluasi pemasaran produk. Yang kelima, pengembangan pasar yang lebih luas. Yang ketujuh itu adalah membangun reputasi perusahaan. Yang pertama, pedoman dalam pelaksanaan pemasaran. Jadi strategi pemasaran ini dituangkan dalam program pemasaran dan ditetapkan dalam panduan pelaksanaan tugas pemasaran. Jadi ada strategi pemasaran itu kemudian kita tuangkan dalam marketing program, kemudian juga kita buat apa namanya panduannya, petunjuk pelaksanaannya gitu kan ya. Petunjuk pelaksanaan untuk tugas-tugas pemasaran seperti apa, itu dituangkan di situ. Lalu yang kedua, dijadikan pedoman utama bagi tenaga pemasar saat di lapangan. Supaya apa? Supaya menarik perhatian konsumen dan juga membujuk untuk melakukan transaksi dengan penuh rasa sadar. Strategi yang dituangkan dalam pedoman yang tegas akan menciptakan hasil kerja para sales yang cukup memuaskan. Lalu yang kedua, peningkatan kualitas koordinasi dalam tim pemasaran. Dalam panduan itu sudah tertera tugas dari setiap divisi pemarketingnya kan. Misalnya kalau untuk divisi promosi seperti apa, divisi apa salesnya sebagai apa sebagai tugasnya, kemudian misalnya apa divisi market research-nya itu
apa saja yang dilakukan, misalnya kapan mereka harus bertugas untuk melakukan misalnya melakukan mystery shopping, kapan mereka harus melakukan survei pasar, kapan mereka harus menyebarkan kuesioner, kapan mereka harus melakukan observasi, nah kan seperti itu. Jadi setiap sales, customer service dan lainnya mencerminkan pihak dalam pelaksanaan strategi pemasaran. Dengan adanya strategi pemasaran memungkinkan terjadinya koordinasi secara vertikal ataupun horizontal yang berjalan dengan baik. Sehingga efektivitas pemasaran pun akan lebih terjamin. Bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Banyak kendala pemasaran ataupun kesempatan dan juga peluang yang dihadapi atau dicapai oleh perusahaan, sehingga memerlukan suatu keputusan yang tepat agar tujuan pemasaran tercapai. Yang kedua, strategi pemasaran akan menuntun perusahaan dalam menentukan langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan dalam sebuah pengambilan keputusan, sehingga akan membawa perusahaan menjadi lebih baik dan berhasil, gitu kan. Instrumen dalam evaluasi produk pemasaran produk. Strategi pemasaran yang telah ditetapkan dapat dijadikan instrumen dalam evaluasi hasil pemasaran pada akhir periode pemasaran. Instrumen ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau benchmark keberhasilan atau kegagalan, atau dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi strategi pemasaran yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam membuat strategi pemasaran yang lebih baik pada periode berikutnya, gitu kan. Pengembangan pasar yang lebih luas. Jadi strategi pemasaran akan memberikan peluang pasar yang lebih luas bagi perusahaan. Ini dapat tercermin pada kepuasan konsumen yang semakin meningkat. Peningkatan kepuasan konsumen akan berdampak pada konsumen lain yang untuk turut sedia dan ikut bersedia ikut juga gitu ya. Yang sukarela menggunakan produk maupun jasa yang diberikan oleh perusahaan. Oke, jadi demikian maka perluasan segmen pasar akan semakin bertambah banyak dan semakin luas. Membangun reputasi perusahaan. Strategi pemasaran akan memberikan keberhasilan perusahaan dalam peningkatan kepuasan konsumen yang kemudian memberikan citra yang baik terhadap reputasi produk dan perusahaan itu sendiri. Reputasi perusahaan akan secara otomatis menjadi lebih baik dan reputasi perusahaan akan secara otomatis menjadi lebih baik dan dengan semakin banyak konsumen yang mengapresiasi produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Oke. Next. Siapa sih yang bertanyakan mungkin dari teman-teman, silakan. Dari Melani mungkin ada tanyakan, Wahyu, silakan. Cukup, Pak. Oke, kita lanjut ya. Sorry, salah. Oke, fungsi strategi pemasaran. Yang pertama adalah fungsi untuk perumusan tujuan perusahaan. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa meningkatkan motivasi kerja dari para karyawan. Yang ketiga, peningkatan kualitas koordinasi tim marketing. Yang keempat adalah kontrol pemasaran. Fungsi perumusan tujuan perusahaan. Strategi pemasaran yang tegas dan jelas akan dapat mencerminkan tujuan perusahaan tersebut. Dalam perumusan strategi, pemasaran selalu dikombinasikan dengan visi dan tujuan perusahaan. Jadi tidak sedikit perusahaan yang memiliki reputasi buruk karena apa? Ya karena tidak memiliki rumusan strategi pemasaran yang tegas dan jelas yang akhirnya apa? Terjadinya kegagalan gitu kan ya. Fungsi peningkatan motivasi kerja. Jadi salah satu tujuan pemasaran adalah ya ini untuk meningkatkan kinerja sales yang memuaskan gitu kan. Jadi memahami tujuan dan deskripsi kerja yang akan memberikan motivasi setiap tim pada divisi pemasaran untuk apa? Untuk berusaha mencapai dan melampaui target. Yang ketiga,
Keberhasilan tim akan menjadi prestasi yang membanggakan dan memotivasi untuk terus berusaha pada periode selanjutnya. Next, fungsi peningkatan kualitas koordinasi tim marketing. Strategi pemasaran ini juga yang ini dapat menciptakan sistem koordinasi yang baik dan meminimais adanya miskomunikasi dalam divisi marketing. Jadi masing-masing kan sudah jelas nih apa namanya apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana mereka bisa melakukannya, itu semua sudah jelas gitu kan. Setiap tugas marketing ini yang jelas dan bagian kerjanya yang sudah terdistribusi akan sehingga sistem koordinasi itu akan lebih efektif, lebih efisien gitu. Lalu fungsi kontrol pemasaran. Jadi ini strategi pemasaran juga akan mempermudah fungsi pengawasan terhadap berbagai aktivitas pemasaran gitu ya. Dan manajemen perusahaan itu dapat mengevaluasi hal-hal yang sudah berhasil dicapai dan hal yang belum tercapai gitu kan. Dan juga manajemen dapat mengontrol penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya itu aset-aset perusahaan supaya lebih efektif dalam memberikan hasil yang memuaskan dan juga memenuhi target pemasaran gitu kan. Nah, kemudian kita bicara implementasi dari strategi pemasaran. Yang pertama adalah dari direct selling, point of purchase, gitu kan, internet marketing, dan juga earned media gitu kan. Direct selling, jadi ini penjualan secara langsung gitu kan ya. Jadi ini penjualan tidak dilakukan di toko retail. Jadi tenaga sales menjual produk dengan cara menemui satu persatu calon konsumennya untuk memberikan informasi dan membujuk konsumen untuk berkenan ataupun mencoba produk ataupun jasa yang ditawarkan gitu kan. Jadi penawaran barang ini dilakukan secara apa ya? Dengan mengandalkan kemampuan persuasif dari tenaga salesnya gitu. Lalu yang kedua POP, point of purchase. Jadi strategi pemasaran dengan cara menempatkan produk pada tempat-tempat yang sifatnya strategis dengan desain yang unik dan juga menarik. Jadi ini dilakukan dengan cara apa? Seperti menempatkan materi-materi marketing ataupun iklan di dekat produk yang sedang dipromosikan ataupun produk yang memang memiliki tren penjualan yang bagus. Lalu yang ketiga, tujuan juga agar menarik perhatian konsumen dan memutuskan untuk membeli ataupun menggunakan produk ataupun jasa yang ditawarkan. Nah, earned media ini termasuk dalam strategi pemasaran yang sifatnya tidak langsung. Strategi pemasaran ini melibatkan media-media yang efektif untuk memasang materi-materi marketing seperti misalnya iklan gitu kan ya. Contohnya misalnya apa? Misalnya media-media yang digunakan misalnya media TV gitu kan ya, media. Kemudian media cetak, misalnya seperti koran, majalah gitu kan. Atau misalnya umbul-umbul atau banner yang ada di pinggir jalan, itu umbulnya banner dipasang di misalnya di pojok bisa di pojok-pojok jalanan atau mungkin di dekat lampu merah gitu kan. Jadi ini penting gitu bagi tim marketing ini untuk membuat desain iklan yang unik dan juga menarik untuk ditampilkan pada media-media tadi ini supaya bisa mendapatkan perhatian dari konsumen gitu kan. Misalnya umbul-umbul di pinggir jalan gitu yang ya pastinya kan ya warnanya harus menarik, desain juga harus menarik gitu kan ya. Desain menarik, warnanya juga atraktif gitu kan ya. Dan juga yang pasti bisa dilihat oleh konsumen atau bahkan bisa dibaca oleh konsumen gitu loh. Apalagi misalkan kalau umbul-umbul pinggir jalan besar, jalan raya itu kan ya agak susah untuk bisa menarik perhatian dari para pengendara karena kan mereka fokusnya pada berkendara gitu loh. Tapi bagaimana supaya efektif gitu kan ya. Misalnya dipasang selain dari umbul-umbul dipasang lagi misalnya misalnya dipasang lagi misalnya banner atau apa namanya spanduk gitu kan ya di pinggir jalan atau mungkin di sebelum lampu merah gitu loh. Ya kan misalnya teman kan misalnya kalau umbul-umbul itu kan ya kita nggak bisa masang tulisan terlalu banyak gitu kan karena siapa yang mau baca gitu kan paling nggak tulisannya sedikit ya paling gambar logo gitu kan ya logo kemudian juga tulisan yang tidak banyak gitu jadi apa supaya bisa terbaca oleh si pengendara gitu loh. Lalu internet marketing ini berpotensi besar untuk bisa digunakan dalam pemasaran makanya sekarang ada namanya search engine optimization gitu kan ya.
Internet marketing ini menawarkan banyak kemudahan dalam bertransaksi bagi konsumen yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, misalnya si penjualnya ada di Bandung, pembelinya ada di Surabaya, itu nggak ada masalah. Mereka masih tetap bisa, si penjualnya masih tetap bisa berjual secara online, dan pembelinya tidak hanya dari Bandung aja, mungkin dari seluruh seluruh kota-kota besar di Indonesia atau bahkan dari luar negeri gitu kan. Jadi dengan menggunakan strategi pemasaran internet marketing ini dapat ya, dibuat misalnya apa website tersendiri, jadi nggak misalnya nggak harus numpang di marketplace, dan juga bisa ya temu juga bisa menggunakan marketplace juga gitu ya, seperti misalnya Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada gitu kan, atau mungkin OLX gitu loh. Kemudian juga kita bisa menggunakan media-media sosial misalnya seperti apa Instagram gitu kan, atau mungkin Twitter, Facebook, atau mungkin juga TikTok supaya agar kita bisa berpromosi gitu kan. Gitu. Oke. Guys, sampai di sini. Ada ditanyakan mungkin silakan teman-teman. Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan ke-9 kali ini. Untuk pertemuan ke-10 insya Allah akan saya untuk pertemuan 9 kali ini akan saya share di YouTube nanti. Jadi akan saya gabungkan dulu dua sesi ini dalam satu video yang sama, jadi kalian bisa gampang untuk mengaksesnya gitu ya. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi minggu depan di pertemuan 10. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.